Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas ya salah satu emiten finance nih yang akan segera bagi dividen ya. Dan salah satu pemiliknya adalah salah satu keluarga Thohir ya. Ya pasti udah terkenal lah ya kalau keluarga Thohir ya. Oke, sebelum kita mulai membahas emiten ini, saya ingin mempromosikan beberapa video yang mungkin menarik untuk teman-teman ya, mulai dari review laporan keuangan dua banking ya, ini BBRI dan BTPS ya, yang dua-duanya masih terutama BBRI ya yang dua minggu terakhir ini harganya turun drastis ya. Begitupun juga Antam ya yang baru saja rilis laporan keuangan kuartal satunya ya. Tapi saya salah taruh di sini yang masih kuartal 4 ya. Yang untuk review kuartal satunya ada juga ya di channel ini ya. Saya salah pasang thumbnail ini. Silakan nanti cari di kolom deskripsi ya, atau langsung saja search di channel Investor Jelata ini. Dan juga ada video-video prediksi dividen ya yang belum diumumin nih, seperti ABMN dan juga Adaro ya, belum diumumkan ya. Kalau Astra International sudah mengumumkan secara resmi ya. Batuk ini. Dividennya ya Rp421 kalau nggak salah ya. Dividen dari Astra International yang akan dibagikan di tahun ini. Oke, langsung aja kita mulai. Emiten yang akan dibahas kali ini adalah BEFIN ya, PT BFI Finance Indonesia, di mana didirikan sudah cukup lama, tahun 82 ya, dan masuk ke bursa saham kita juga sudah sangat lama, sejak tahun 1990. Dan kegiatan usaha dari ini ya utamanya ya meminjamkan uang ya, biasanya dia pakai jaminan BPKB motor, mobil gitu ya, ataupun rumah ya. Dan juga ada pembiayaan syariah ya untuk pembelian rumah, mobil ya, seperti itu. Dan jumlah outletnya saat ini itu ada 271 outlet ya, dari 155 cabang konvensional, 45 cabang perwakilan syariah, dan 31 gerai. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia ya. Di Jawa Bali ya jelas paling banyak ya, ada 64 cabang ya. Lalu di Sumatera juga ada, Jabodetabek, di Kalimantan, dan di Indonesia Timur tuh ada 42 cabang ya. Tapi kalau dilihat secara jumlah cabang ya, sejak 2021 itu ke 2022 turun ya, ke 2023 turun lagi nih ya, 271. Ya mungkin karena sekarang sudah serba online ya, jadi tidak terlalu perlu banyak outlet ya mungkin ya. Oke, kepemilikan saham dari BEFIN ini ya mayoritas dipegang oleh Trinugraha Capital & Co SCA ya, sebesar 48,15%, dan masyarakat cukup banyak nih, 43,45%. Dan di sini ada beberapa orang yang memiliki secara pribadi ya, di direkturnya ya, paling besar ini ya 2,15%. Dan kalau kita lihat komposisinya ya, walaupun ini namanya Trinugraha, tapi kita lihat di sini ya komposisi kepemilikan asing tuh paling besar ya, 70% nih, 70,8% nih. Yang lokalnya 29,09%, yang berarti Trinugraha ini adalah perusahaan asing berarti gitu ya. Dan kalau kita lihat ya profilnya ya di sini ya, di laporan tahunan ini ada profil dari Trinugraha Capital, di mana Trinugraha Capital & Co ini adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Luxembourg ya. Nah, makanya dianggap asing berarti kan. Dan siapa sih pemilik Trinugraha ini? Nah, ini saya ambil aja dari berita 26 April sih ya. Ketika dia akan melakukan tender offer waktu itu ya, si BEFIN ya, telah merampungkan agenda tender offer sukarela saham BEFIN ya, konsorsium antara North Star Group, TPG Capital, and Garibaldi Thohir. Kini tercatat menguasai 48,15% saham BEFIN. Nah, ini kan berarti orang-orang ataupun institusi yang memiliki si Trinugraha Capital ya. Jadi ada Nostar, ada TPG Capital, dan juga keluarga Thohir ya. Keluarga Thohir itu maksudnya Garibaldi Thohir. Nggak tulisannya atau ya. Ya, Garibaldi Thohir ya. Oke. Oh, ini juga nih pemilik Bank Jago ya, Jerry Ang juga masuk ke Trinugraha. Jadi seperti itulah komposisi kepemilikan saham dari BEFIN ya. Ini cuma sekedar ini aja ya, berita udah lewat sih ya di Mei 2023 ya. Tapi saya waktu itu baru tahu ya, ketika mau bikin video ini saya baru tahu kalau BEFIN pernah kena serangan cyber ya, cyber attack nih ya. Jadi
berdampak ya, tapi dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap keseluruhan target kinerja perusahaan gitu ya. Mungkin ya ini jadi pelajaran untuk Bevin ya. Mungkin sekarang safety-nya udah lebih keren gitu ya si Bevin ya. Oke, itu sekilas info aja mengenai Bevin. Oh ya, ketika dia melakukan public expose ya, itu kan ada pertanyaan berapa target laba BFI Finance pada akhir tahun 2023. Jadi ini public expose tahun 2023 ya. Dan situ dijawab kinerja kuartal 4 termasuk pencapaian laba diharapkan kembali normal seperti sebelum terjadinya cyber attack. Namun karena ada gangguan operasional yang berdampak pada penurunan kinerja kuartal 2 dan kuartal 3. Jadi cyber attack ini mempengaruhi kinerja di kuartal 2 dan kuartal 3 tahun lalu gitu ya. Jadi seperti itulah. Jadi memang yang finance online ini memang harus sangat memperhatikan ya keamanan online-nya gitu ya. Oke, itu sekilas infonya. Sebelum kita lanjut ke bagian keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini. Jangan lupa untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasinya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Mari kita lanjut. Oke, kita flashback ya di tahun 2023 ya. Nah, ini ketika dia terjadi serangan cyber tadi itu ya. Revenue-nya masih naik 19,19%, tapi profitnya turun 9,01% ya. Menjadi hanya 1,64 triliun dibandingkan di 2022 yang bisa sampai 1,81 triliun. Tapi walaupun turun ya, ini masih yang tertinggi kedua lah ya sepanjang 7 tahun terakhir di situ ya. Cuman kalah dari tahun 2022 doang ya. Nah, bagaimana di 2021 ini ya, kuartal satunya itu jumlah pendapatannya turun 5,6% ya. Dan jumlah bebannya naik ya 8,96%, sehingga itu juga termasuk salah satu faktor yang menggerus laba bersihnya, sehingga laba bersihnya hanya 28. Laba bersihnya turun 28,96% ya. Jadi kurang bagus ini ya laporan keuangan kuartal satunya Bevin ya. Di mana di sini pendapatan paling tinggi tuh dari mana nih? Mobil berarti ya. Mobil diikuti ya sepeda motor ya, mobil sepeda motor. Begitupun labanya ya paling tinggi dari mobil dan diikuti oleh sepeda motor dan yang lain-lain ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan beberapa financial service lainnya ya, seperti WOMF, ADMF, Cefin dan juga MFin ya. Dimana WOMF belum keluarin laporan keuangan kuartal satunya gitu ya. Bisa dari sini earning per share dari Bevin ya. Ya kalau jauh lah dibandingin Adira nih ya. Dan PER-nya juga termasuk yang paling tinggi nih Bevin ya, hanya kalah dari MFin ya. Jadi cukup tinggi PER-nya. Dari PBV juga termasuk yang sama ya, tertinggi kedua dia, hanya kalah dari MFin ya. Jadi cukup terlihat tinggian ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Clipan Finance ini yang hanya 0,34% ya. Untuk ROE ya lumayan besar ya, ini lumayan besar, terbesar kedua Bevin ya, hanya kalah dari Adira Finance. Sedangkan untuk sektor finansial di subsektor financing service ini rata-rata PBV-nya di 3,64. Berarti Bevin ini berada di bawah rata-rata subsektornya. Untuk PER juga rata-rata subsektornya 15,24. Bevin masih ada di bawah rata-rata subsektornya. Oke, sekarang kita lihat ya PER dari Bevin ini rata-rata 5 tahun terakhir itu PER-nya di 16,33 ya. Lumayan tinggi, di mana saat ini dia dibelakangkan di 11,52. Jadi masih bisa dibilang dia under value ya kalau kita bandingkan dengan historis PER 5 tahun terakhir. Bagaimana dengan PBV-nya ya? Rata-rata PBV-nya 5 tahun terakhir di 1,86 dan saat ini dia dibelakangkan di 1,76. Jadi udah dekat-dekat dengan rata-rata PBV 5 tahun terakhirnya ya. Dia pernah tertinggi tuh sampai ke 3,5 mungkin di sini ya. Ya, sekitar 3,4 3,5 lah. Dengan terendahnya bisa sampai ke 0,6 ya. Wah, waktu itu ketika pandemi. Dan book value saat ini ada di 615,12 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar Bevin itu ketika PBV-nya 1,86, maka harga wajar itu ada di 1144,12 ya. Dan harga sahamnya sekarang berapa bang? Ya, dia di Jumat kemarin dia closing di 1080 sehingga margin of safety-nya hanya 5,9%. Ini adalah chart weekly dari Bevin ya. Dia sempat all time high sampai ke sekitar 1520 atau 30 lah ini ya.
di tahun lalu 2023. Dan kalau kita lihat ya saat ini turun tajam ya. Di sini ada support Rp1.000 gitu ya, udah sempat tertembus ya. Bahkan dia sempat mencapai kotak kuning ini ya, yang support berikutnya ya 945 965, tapi akhirnya dia saat ini rebound ya. Dan perlu diingat di sini ada gap di bawah ya, cukup bawah sekali nih Rp670 ya, ada gap yang belum ketutup. Jadi support berikutnya ya, ya supportnya berarti ini 1000 jadi support lagi, lalu ada 945 jadi support, dan support berikutnya 805, dan yang paling bawah lagi nutup gap ya di 670 dengan resisten ya, berarti ya resistennya sekitar situlah 1200 1215 ya. Tapi ini ya cukup tinggi nih naik ya. Setelah dia turun tajam nih kan, turun tajam, volumenya nggak terlalu besar tapi dia bisa rebound dengan volume yang sangat tinggi nih ya. Apakah ini candle merah besar ini buat ngusir retail ya, supaya retail nggak kebagian dividen gitu mungkin ya. Oke. Wah, saya ternyata ada gap di sini ya, nggak kegambar di sini ya. Jadi ada gap di atas nih ya 1250. Oke, jadi itu tadi ya resistennya. Ternyata resisten terdekatnya di 1175 1195 ya di kotak kuning ini. Lalu berarti support berikutnya ada di 1215 dan gapnya ya di 1250. Silahkan diukur saja risk and rewardnya, kayaknya sih 50-50 ya. Resikonya bisa turun ke 1000, target terdekatnya di 1175, kayaknya sih 50-50 itu ya risk and rewardnya. Kalau secara EMA dia secara short term masih downtrend ya, karena masih di bawah EMA 20 nya, begitupun secara long term masih downtrend. Dan di public expose November 2023 ya, ada pertanyaan dari publik ya, berapa besaran dividen. Nah itu dijawab, dividen interim, dividen final besarannya sekitar 50% dari profit ya. Itu bocorannya, dimana tahun lalu juga itu dividen payout ratio-nya sih ya sekitar 50% ya, atau lebih tepatnya 49,73%. Nah di tahun ini ya earning per share-nya itu kan 102,95 ya. Jadi kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya seperti bocoran di pas public expose November kemarin, yaitu 50%, maka potensi dividennya adalah Rp51,47. Dan dia sudah bagi dividen interim ya di sini ya Rp28 di bulan Desember tahun lalu, sehingga sisa potensi dividen finalnya adalah Rp23,47 saja. Jadi kalau kita bagi dengan harga penutupan di Jumat kemarin yang berapa tadi? 1080, maka potensi dividen finalnya ya, potensi dividen yield finalnya itu sekitar 2,17 saja. Terlihat kecil, tapi kalau teman-teman udah dapat di Desember juga Rp28 ini, berarti kan dividen yieldnya lebih besar daripada bunga bank ya, sekitar 4,5 gitu ya, atau mungkin 5 ya, tergantung teman-teman punya sahamnya di harga berapa. Oke, itu saja informasi dari saya. Kalau nggak salah Bevin ini juga salah satu request dari subscriber. Nggak tahu saya udah subscribe apa belum ya. Pokoknya ada yang pernah komen, "Bang, tolong bahas Bevin." Jadi ini udah saya bahas ya. Semoga yang kemarin request nonton juga ya video ini. Dan bagaimana menurut teman-teman, apakah Bevin ini menarik ya untuk dibeli? Dan sekedar info saja, dia akan melakukan RUPS ya di tanggal 22 Mei. Di rapat ini pasti akan dibahas ya soal pembagian dividen final. Jadi ditunggu saja di tanggal 22 Mei. Masih ada waktu untuk berpikir apakah membeli saham ini atau enggak. Silakan menurut teman-teman bagaimana? Apakah ini layak dikoleksi ya mumpung harganya turun, atau malah ini menampung pisau jatuh nih? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.